Ibu kota negara baru di Kalimantan sudah disetujui DPR. Bahkan hari ini, Presiden resmi menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru. Hal ini menjadikan rencana pemindahan ibu kota menjadi lebih mudah dan diharapkan sesuai dengan tenggat waktu awal yang ditetapkan di tahun 2024. Kini publik menunggu siapa bakal calon pemimpin di ibu kota baru yang akan memimpin dan mengawasi pembangunan proyek masa depan Indonesia ini. Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menyebutkan sejumlah kriteria dan persyaratan, seperti pernah memimpin daerah dan memiliki kemampuan arsitektur. Nama Ridwan Kamil dan Risma pun mencuat karena keduanya dianggap memenuhi kriteria yang disebut Presiden. Namun sejumlah nama lain pun muncul dan digadang-gadang menjadi sosok yang tepat memimpin ibu kota baru. Sebut saja Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diajukan PDI Perjuangan sebagai sosok yang mumpuni memimpin IKN. Sebelumnya nama Azwar Anas mantan Bupati Banyuwangi dan juga Bambang Brojonegoro mencuat sebagai kandidat. Posisi kepala otorita IKN layak diperebutkan. Selain karena prestisius, jabatan ini pun dianggap memiliki sejumlah kelebihan. Meski memimpin daerah selevel provinsi, namun kedudukan kepala otorita adalah setingkat menteri. Lalu apakah kriteria yang harus dimiliki orang nomor 1 di IKN ini? Selain yang disebutkan Presiden, PR apa sajakah yang harus dihadapi kepala otorita di masa yang akan datang maupun selama proses pembangunan dan pemindahan ibu kota? Karena Undang-Undang IKN sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo, nah sekarang publik pun bertanya, oke, siapa yang menjadi kepala otorita IKN? Karena nama-nama sebelumnya kan sudah santer ya, mulai dari nama Ahok, Bambang Brojonegoro, dan sejumlah nama lainnya. Tapi ketika Presiden Joko Widodo melakukan pernyataan bahwa kepala otorita IKN ini harus punya background memimpin daerah atau kepala daerah, dan juga punya pengetahuan tentang dunia arsitektur. Nah itu kan tidak banyak ya pemirsa ya, kepala daerah punya latar belakang arsitektur. Sejumlah nama pun mengerucut, tapi nama Ahok ini juga memang digadang-gadang menjadi calon kuat. Nama Ridwan Kamil juga, apalagi nih kepala daerah punya latar belakang arsitektur. Sekarang kita akan bahas pemirsa siapa yang paling cocok menjadi kepala otorita IKN. Sudah bersama saya di sini narasumber saya, mulai dari Bang Deddy Sitorus dari PDIP di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Dan juga Pak Trubus di sini. Selamat malam, assalamualaikum Pak Trubus. Ya. Dan saya juga tersambung ini dengan Bang Mardhani Alisera dari Pansus IKN. Oh nanti sebentar lagi saya akan bergabung bersama beliau. Tapi mungkin sebelumnya saya akan tanya dulu dari PDIP. Kalau dari PDIP sendiri, meskipun ini menjadi hak prerogatif dari Presiden, sekiranya juga ingin dong kalau kepala otorita IKN ini tidak politis atau memang tegak lurus untuk melaksanakan pembangunan di Kaltim ini sendiri. Bagaimana Bang? Ya kita sepakat bahwa siapapun nanti yang ditunjuk oleh Presiden, karena dia punya kewenangan penuh untuk menunjuk calon kepala otorita IKN ini, tentu orang yang dipercaya oleh semua pihak, terutama oleh Presiden, itu akan mampu menerjemahkan visi dan program-program yang direncanakan dalam rangka pembangunan ibu kota negara itu tentunya. Karena kita paham bahwa ini sesuatu yang kompleks. Membangun sebuah kota itu kan memerlukan pengetahuan yang cukup dalam tentang bagaimana sebuah kota berkembang, pengalaman menjalankan proyek yang kompleks gitu ya. Karena ini kan bukan sekedar seperti membangun sebuah perumahan ya Pak ya. Ya betul. Ini membangun sebuah kota. Sebuah kota kan harus punya jiwa, harus punya ekosistem, ya. Nah, lebih-lebih lagi ini kita bangun di sebuah daerah di Pulau Kalimantan yang tentu di mana ada harapan yang kuat dari beragam masyarakat di sana agar ibu kota juga selain menerjemahkan visi keadilan antar wilayah ya, menjadi perwakilan dari
keseimbangan timur, barat, tengah dan seterusnya. Tapi juga bagian dari visi ke depan itu untuk menunjukkan Indonesia di mana 40 tahun lagi gitu kira-kira. Jadi tentu kita berharap orang yang ditunjuk itu memang benar-benar orang yang memiliki skill yang tinggi dalam hal manajemen, komunikasi, leadership, seperti itu. Dan juga punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana proses-proses pembangunan kota, arsitektur, penataan, dan seterusnya. Belajar dari negara-negara lain juga saya kira. Oke, Bang Deddy, sekarang saya juga telah tersambung dengan Mas Nirwono Yoga di sini dari pengamat tata kota. Saya itu sampai sekarang malam hari ini masih agak belum mengerti sebenarnya konsep kepala otorita IKN ini seperti apa. Mungkin saya tanyakan nanti kepada Mas Nirwono Yoga. Setahu saya, Mas Yoga, bahwa untuk kepala daerah ini kan politis. Tapi untuk kepala otorita IKN, memangkah harus teknis sehingga punya pengetahuan arsitektur dan lain-lain, bagaimana? Ya, saya melihat dari rencana Indo maupun rencana yang sedang dibuat oleh teman-teman ya di Bappenas dan PUPR, ada 5 periode ya sebenarnya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045. Ini baru fase pertama yang dari Grand Design yang disiapkan. Di situ terbagi menjadi 2, yaitu pada tahun 2022, 2025, 2030 itu fasenya adalah fase pembangunan infrastruktur dasar kota. Artinya pertimbangannya lebih kepada teknis. Baru di tahun 2030, 2035, 2040 dan 2045 baru bisa memulai masuk kepada pertimbangan politis. Artinya begini, kalau Pak Jokowi ingin melihat hasil dalam waktu singkat ya, tahun 2024 kan cita-citanya 17 Agustus di IKN ya Mbak Caca ya. Nah, ini hanya bisa terwujud kalau orang yang bisa, yaitu orang yang paham 3 hal. Pertama, mereka memahami secara penuh perencanaan yang sejak dibuat sampai dengan ke perencanaan teknisnya. Jadi sampai dengan siap bangun, ini satu. Kemudian kedua, mereka memahami atau mengenal sangat dekat dengan lokasi yang akan dibangun. Sehingga tidak perlu lagi pengenalan maupun pemantauan, tapi langsung kerja. Ketiga yang tidak kalah penting, ini ada 2 persoalan. Satu adalah alokasi anggaran yang sudah harus jelas, dan kedua adalah alokasi lahannya. Jadi sampai dengan hari ini titiknya yang akan dibangun itu, misal ya kan disebutkan rencana induknya 256.000 hektar secara keseluruhan, tetapi fokusnya adalah di 56.000 hektar sampai dengan 2045. Itu pun di kawasan inti pusat pemerintahan hanya di 6.800 hektar, Mbak Caca. Nah ini tentu perlu kepastian alokasi lahan. Sementara 2 hal tadi yang belum putus sampai dengan hari ini. Nah 3 hal tadi itulah yang menjadi kriteria umum kepala IKN. Sayangnya nama-nama yang sudah beredar ini dari pemantauan kami belum ada yang memenuhi syarat tadi, Mbak Caca. Baik, kalau dari Pak Trubus sendiri, ketika Presiden berdasarkan undang-undang tidak ada debat lagi bahwa hak yang menentukan ini adalah Presiden, tidak ada fit and proper test dilakukan di DPR. Apakah ini juga akan berimplikasi baik terhadap Presiden ini sendiri? Karena kan publik tidak tahu apa dasarnya beliau memilih nanti kepala otorita IKN. Iya, kalau itu merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana disebut dalam Undang-Undang IKN itu, maka ya itu akan baik bagi Presiden karena sesungguhnya Presiden akan memberikan kepercayaan penuh. Jadi sehingga orang yang terpilih nanti adalah pasti orang yang sangat dekat dengan Presiden. Itu yang pertama. Karena ini kan skenario planning dalam terus kampanye kan ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ini untuk pembangunan ini kan jangka pendek ini kan pekerjaan sangat berat karena harus mewujudkan tanggal 17 Agustus 1945 itu 2024 itu harus istilahnya upacara proklamasi di sana. Berarti orang yang menguasai secara teknis juga menguasai, itu kan di situ. Jadi orang dekat, dan yang kedua karena ini sifatnya hak prerogatif tentu pertimbangan adalah politiknya tinggi. Artinya ada dukungan dari parpol yang memenang pemilu karena di situ dah yang sangat menentukan. Kalau tidak nanti nggak ada dukungan partai politik ya sulit juga gitu. Presiden akan banyak kesulitan juga di dalam melaksanakan istilahnya kebijakan dalam program-programnya itu gitu. Dan di dalamnya kepala IKN juga akan berat menghadapi situasi kalau situasi politiknya ini. Oke, kalau dari Bang Mardhani sendiri ditanggapi dong Bang, mengingat sudah diteken ini undang-undangnya, tapi ada pansus IKN juga yang kemudian sudah terbentuk. Tapi kalau kepala otorita IKN udah nggak lewat DPR lagi nih, Presiden menentukan, nggak ada hubungannya dengan DPR, setuju atau tidak setuju, bagaimana? Gini. Bang Mardhani, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, ternyata masih belum tersambung ya. Mungkin saya ke Bang Deddy dulu.
Sepakat nggak sih Bang apa yang dikatakan oleh Pak Trubus, siapapun yang dipilih oleh Presiden, tetap dari PDIP dan juga partai pendukung ini harus sepaham juga dengan orang tersebut. Bagaimana? Saya kira tidak harus ya. Dan artian tidak harus begini. Kita dengan mendukung penuh Undang-Undang Nomor 3 2022 tentang IKN itu sudah menunjukkan dukungan yang penuh terhadap rencana pembangunan IKN. Soal siapakah individu yang nanti menjadi pucuk pimpinan katakanlah sebagai kepala otorita itu kan hal teknikal. Karena dalam pembangunan IKN kan tidak ada kepentingan politik. Ya. APBN yang masuk ke situ juga 20% saja dari total anggaran yang dianggarkan. Jadi kalau saya lihat justru tidak ada tarik-menarik politik di situ karena ini kan menjadi menjadi pertaruhan wajah seorang presiden. Apakah mampu memilih orang mengerjakan sesuatu yang begitu kompleks, sesuatu yang sangat baru, ya di Indonesia ini belum pernah ada yang pengalaman punya kemampuan atau katakanlah pengalaman membangun sebuah kota, apalagi ibu kota IKN nggak ada gitu. Jadi ini pertaruhan murni Bapak Presiden ketika memilih orang yang memang nanti bisa menerjemahkan, mengimplementasikan visi tentang ibu kota baru ini dalam hal-hal yang detail dalam pelaksanaan di lapangan. Saya tidak melihat ada tarik-menarik politik. Nah kalau lihat dari rancangan yang ada kan jelas sekali bahwa pusat pemerintahan ini, IKN ini terdiri dari apa? Yang pertama adalah kompleks pemerintahan, yang kedua sarana pendukung, ya untuk kegiatan aktivitas, lalu perumahan, ya kan kira-kira gitu nih. Karena kan memindahkan para birokrat, teknokrat ke dalam satu lokasi yang namanya IKN. Nah di luar itulah nanti mungkin akan bertumbuh, ya apakah ya bertumbuh kota-kota, wilayah-wilayah suburban dari ibu kota baru ini. Jadi tidak ada urusan politik kalau menurut saya dalam hal ini. Ini murni adalah bagaimana Presiden memilih seseorang yang dia percaya mampu melaksanakan secara detail di lapangan. Oke, kalau mungkin saya kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga, mengingat kalau kita lihat dari track record kepala daerah itu kan memang banyak melakukan kebijakan ini bersifat politis. Kalaupun memang ada sistemnya sudah jalan biasanya di daerah tersebut. Nah ini kan semuanya masih baru. Kalaulah kepala daerah yang dipilih untuk memimpin kepala otorita IKN, cocok nggak sih? Kurang tepat, Mbak. Kalau tadi targetnya yang tadi diceritakan bahwa tahun 2022-2024 ini kan yang dibutuhkan fisik sebelum Pak Jokowi lengser. Ya, artinya harus ada barangnya dulu. Kalau pertimbangannya tadi politis, kepala daerah yang ada sekarang, dia punya waktu yang sangat sempit untuk mempelajari dulu perencanaan dengan matang, pengenalan lokasi, dan terutama koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait tadi, Mbak Caca. Nah, ini kan perlu waktu 1 tahun bahkan ya, tidak mungkin dalam waktu singkat dia langsung bisa tune-in masuk misalnya. Jadi ini menjadi pertimbangan politis sebenarnya, karena yang kita harapkan sekarang adalah pada tahun 2024 itu mau ada barangnya atau tidak. Ini juga menjadi penentuan. Kalau ada, maka ini murni teknis. Ya. Jadi orang-orang yang memang fokus di teknis. Dan kebetulan misalnya yang saya tahu, di Kementerian PUPR kan sudah ada satgasnya. Nah ini tentu akan lebih memudahkan pekerjaan misalnya kalau memang arahnya ke teknis. Tetapi kalau pertimbangan yang politis tadi, maka bisa dipastikan dalam teknis praktek pembangunan kota nih Mbak Caca, tahun 2024 belum ada barangnya. Paling infrastruktur dasar ya, seperti jalan, saluran air ya. Bahkan Istana Negara pun saya masih belum berani kalau dalam waktu hanya 2-3 tahun tadi, ke depan ini bisa terbangun dengan kondisi seperti sekarang ya. Apalagi jangan lupa di 2023, 2024 ini kan tahun politik juga. Nah ini hal-hal yang menurut saya juga harus jadi pertimbangan. Karena secara ideal kalau kita bicara teknis pembangunan kota, baru pada tahun 2030 ke depan itu boleh memasukkan urusan pemerintah daerah. Murni 2022, 2024, 2025, 2030 itu kita fisik. Ya, infrastruktur dasar kota, jalan, saluran air, bangunan kantor pemerintahan, dan juga rumah susun untuk bekerja misalnya. Itu dulu fokusnya. Kalau memang ingin kita melihat barangnya dalam waktu 2030 tadi. Kira-kira gitu Mbak Caca. Oke, kalau dari konsep kebijakan publik di sini Pak Trubus mengingat ini kan sudah ada di undang-undang, ya milih memang presiden. Tapi mengingat ini adalah ibu kota, perlu tidak bahwa publik juga harus dipuaskan ketika kemudian dipilih, publik juga senang dengan sosok itu? Atau bagaimana? Ya puasnya presiden saja itu kemudian jadi acuan. Iya, kalau idealnya mestinya masyarakat juga merasa puas kan gitu. Tetapi persoalannya kan ini bukan masalah puas tidak puas. Masalahnya adalah ini kebijakan harus terimplementasi. Ini harus jalan program ini. Karena kalau tidak, bagaimana tahun 2024 kita mau upacara di sana? Kan itu persoalannya. Jadi yang kedua adalah bahwa
ada jangka menengah dan jangka panjang, tentu persoalannya adalah mereka-mereka orang yang bisa mendatangkan investasi kan itu. Tetapi ini kan rumitnya di ini Mbak, di jangka pendeknya sampai 2024 ini. Nah ini dari situasi politik juga apalagi bergelora, ya tentu situasinya adalah situasi yang kedekatan presiden pada orang itu yang saya rasa kedekatan menjadi sangat-sangat menentukan di situ gitu. Kepercayaan Mbak. Baik. Itu soalnya. Oke, karena tadi saya belum tersambung dengan Bang Mardhani Alisera. Nah, cocok nanti saat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Bang Mardhani, mengingat kalau untuk memilih presiden itu hak prerogatif. Maksud kami memilih menteri yang dilakukan oleh presiden, hak prerogatif dari presiden. Tapi kita tahu bahwa hak prerogatif ini didasarkan oleh faktor-faktor X lain, misalnya adalah mendukung ketika Pilpres sebelumnya. Nah, hak prerogatif presiden dalam memilih kepala otorita IKN ini didasarkan apa pemirsa? Adakah bisikan-bisikan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.